semuanya, di sini kita akan membuat martabak teflon seperti ini ya. Oke, bahan-bahannya cukup sederhana. Di sini kita bagi menjadi beberapa. Ada bahan A, bahan B, bahan C, bahan D atau topping. Ya, kita mulai dengan bahan A. Di sini ada tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Kemudian di sini juga ada gula pasir. Ada tepung maizena. Dan juga air. Untuk takarannya bisa dilihat di description box ya, sudah saya tulis secara lengkap loh. Kemudian bahan B, di sini kita butuh telur. Di sini telur yang kita akan gunakan cuma setengah. Nanti akan saya kasih tahu gimana cara membaginya. Kemudian di sini ada baking powder. Oke, kita beralih ke bahan C. Ada baking soda, beda ya dengan baking powder. Kemudian ada air, ada perasa. Di sini saya menggunakan perisa vanila. Oh ya, kita bisa tambahkan perisa yang lain. Contohnya di sini ini hanya pewarna. Saya akan menggunakan campuran sedikit warna merah. Untuk topping bebas, tapi di sini saya menggunakan keju, susu, dan juga margarin. Bagi yang punya butter itu akan jauh lebih lezat. Tara, jadi ini ya bahan-bahannya A, B, C, D sudah siap semuanya. Mari kita membuat. Di sini saya menggunakan whisker, saya tidak menggunakan mixer ya. Kalau yang punya mixer silakan dipakai. Saya hanya manual menggunakan whisker. It's okay. Yang pertama adalah kita campurkan dulu terigu atau yang terkumpul dalam bahan A. Di sini ada terigu pro sedang ya. Sekali lagi saya tegaskan, terigu pro sedang. Kemudian gula, tepung maizena, dan juga air. Ya, seperti ini. Oke. Setelah ini kita akan aduk. Aduknya cukup lama ya, karena kalau misalnya teman-teman pakai mixer itu akan lebih mempermudah. Cuma karena ini kita pakai whisker, ya diaduknya benar-benar sampai adonan ini halus, gulanya semua sudah tercampur rata seperti itu. Ya, seperti ini kita aduk-aduk terus. Oke, nanti kita akan kembali lagi saat adonan ini memang sudah benar-benar jadi ya. Seperti ini adonan yang kita mau. Sudah halus semuanya, gula sudah tercampur. Sudah cukup ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan bahan B. Ya, ada telur dan juga ada baking powder. Untuk telurnya saya hanya menggunakan setengah, artinya adalah setengah kuning telur dan setengah putih telur. Terserah teman-teman mau bagaimana, tapi kalau cara saya adalah seperti ini ya. Jadi kuningnya kita bisa dapat setengah dan juga putihnya. Nah, di sini juga kita tambahkan baking powder. Kita aduk tapi tidak boleh over aduk.
Ini akan bisa berpengaruh pada adonannya nanti saat kita masak. Maka biasa saja, santai saja, yang penting tercampur rata. Oke, setelah diaduk rata seperti ini, di sini kita bisa tambahkan vanili. Saya menggunakan vanili ya. Kalau teman-teman mau menggunakan pasta vanila dan sebagainya boleh, dan bisa ditaruh juga di nanti saat kita mau menuangkan ke teflon. Kalau saya mau sekarang aja sekalian. Kita aduk-aduk rata, tapi aduknya tidak boleh terlalu over. Jadi cukup aduk ringan saja, yang penting tercampur rata. Oke, sip. Kalau sudah seperti ini, artinya adonan sudah siap untuk didiamkan. Didiamkan berapa? Kalau bisa 3 jam minimal. Karena ini akan berpengaruh pada sarang ya, teman-teman. Setelah 3 jam, kita bisa lihat ya, di situ ada gelembung-gelembung kecil. Nah, di sini artinya adonan ini sudah siap kita masak. Ingat ya teman-teman, minimal 3 jam. Kalau mau 1 jam belum terlalu jadi masalahnya. Kalau lebih nggak masalah. Oke. Nah, di sini kita tadi sudah siapkan bahan C atau bahan terakhir yang akan kita masukkan sebelum topping ya. Di sini ada baking soda. Kita campurkan dengan air yang ada atau air yang sudah kita siapkan tadi, diaduk-aduk sampai baking sodanya itu rata. Oke, kita pastikan dulu ya. Kita pastikan sudah rata atau belum. Kalau memang masih belum rata, boleh kita aduk kembali. Kalau sudah dirasa rata, kita langsung masukkan saja ke dalam adonan. Diaduk-aduk secara perlahan, tetap santai, tidak perlu over aduk. Seperti ini ya. Kalau misalnya memang sudah seperti ini saja, boleh langsung dimasak teflon, tetapi saya di sini mau membagi adonan menjadi 2. Oke, jadi di sini saya akan sebagian kecil saya akan letakkan di mangkuk. Yang akan saya tambahkan dengan pewarna. Di sini saya menggunakan pewarna merah rose. Kita aduk agar merata. Kita pastikan sudah cukup sesuai selera kita atau belum. Jika dirasa warnanya masih belum pekat, boleh kita tambahkan lagi. Seperti ini, kita aduk-aduk lagi. Ya, ini adonan sudah siap kita panggang dengan teflon. Di sini siapkan teflonnya, bahan-bahannya sudah di dekat teflon ya, jadi tidak bingung nantinya. Kemudian kita bisa langsung nyalakan kompor. Bisa kita lihat di situ apinya tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar. Jadi bagaimana mengatur agar teflon ini panasnya cukup? Kalau bisa, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan sarangan tambahan ya, sehingga apinya menyebar. Kalau di sini saya nggak ada, jadi ya sudah, kita pakai ini saja. Untuk mengetes bahwa teflon ini sudah benar-benar siap, kita cipratkan air seperti tadi, kemudian kita rasa sudah siap, silahkan masukkan adonannya. Ingat ya teman-teman, tipsnya adalah teflon harus cukup panas.
tidak sangat panas, tapi cukup panas. Karena kalau teflon belum panas, biasanya gelembungnya tidak naik. Ya, dia tidak mengangkat gelembung sehingga tidak pecah. Tapi kalau terlalu besar, maka akan cepat gosong. Kalaupun nanti kulitnya di bawah agak kering, nggak masalah. Yang penting tidak sampai sangat gosong gitu ya teman-teman. Di sini kita sudah siapkan gula juga untuk nanti ditaburkan setelah sarangnya lumayan jadi. Nah seperti itu, gelembung-gelembungnya sudah mulai terlihat, ada yang sudah pecah, terlihat sarangnya ya, seperti ini contohnya. Nah saat seperti ini kita sudah bisa menaburkan gula. Gula ini bisa membantu untuk gelembung-gelembung yang belum pecah untuk pecah. Ya, dan di saat ini kita bisa mengecilkan apinya. Oke, karena gelembungnya tadi sudah cukup naik. Oke, kita akan selesaikan ya. Kita akan sampai di plating. Oke, kita sudah selesai, bisa dilihat ya itu sarangnya. Kemudian kita olesi dengan margarin. Yang saya punya di sini margarin. Kalau teman-teman punya butter itu pasti jauh akan lebih nikmat. Tapi di sini saya punyanya margarin, kita akan oleskan. Oke. Oles saja secara merata di sini. Kemudian diberi topping. Terserah teman-teman toppingnya mau apa, mau meses, mau kacang boleh atau mau apa, selai atau apa terserah aja. Tapi di sini saya punyanya keju. Tapi sebelum saya beri topping, akan saya potong di tengah dulu agar nanti setelah diberi topping dia mudah untuk ditumpuk. Ya, seperti ini kita potong. Pastikan dia sudah benar-benar terpisah ya teman-teman. Kadang biasanya mungkin bawahnya agak kering ya. Disesikan dengan topping kesukaan. Di sini saya akan memarut kejunya. Ya, bisa kita ratakan kejunya seperti ini. Jika sudah rata, kita tuangkan susu kental manisnya. Untuk menambah rasa manis tentunya ya, karena keju sudah sangat asin. Oke, jadi kita tambahkan susu kental manis sesuai selera. Mau banyak, mau sedikit, terserah. Jika sudah, kita bisa tumpuk. Oke, jika dilihat itu ada belakangnya agak sedikit gosong ya, karena mungkin tadi apinya kurang menyebar. Makanya untuk tips sebisa mungkin menggunakan sarangan. Tapi saya kadang nggak ada, jadi it's okay, nggak masalah. Bisa dilihat ya, sarangnya luar biasa. Di situ udah kayak martabak Bangka asli. Nah, bisa dilihat kenyal seperti ini. Ini enak sekali. Kita coba icip. Rasanya enak sekali dan pas. Oke, inilah martabak teflon ala petualangan dapur kita. Selamat mencoba.